Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai menuai pro kontra. Salah satunya penolakan muncul dari Partai Nasdem. Partai Nasdem menilai putusan tersebut problematis, melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang RI 1945 dan berpotensi menimbulkan krisis ketatanegaraan. Seperti apa alasan lengkap Nasdem yang menolak putusan MK ini? Penolakan itu disampaikan anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Murdijat, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 30 Juni 2025. Menurut Lestari, pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional, bahkan kebuntuan atau deadlock konstitusional. Menurutnya, jika putusan MK dilaksanakan, akan berujung pelanggaran konstitusi. Pihaknya mencontohkan, pasal 22E Undang-Undang 1945 telah menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan pemilu, maka terjadi pelanggaran konstitusional. Jika dilakukan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD setelah selesai periode 5 tahun, bagi Nasdem, hal itu akan menempatkan para anggota DPRD tersebut bertugas dan menjabat tanpa landasan demokratis. MK melanggar prinsip kepastian hukum, yakni prinsip hukum yang tidak mudah berubah, bahwa keputusan hakim harus konsisten. Dari sini jelas menegaskan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum, dan putusan hakim yang tidak konsisten dan berubah-ubah dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk itu Nasdem mendorong krisis ketatanegaraan ini harus dicarikan jalan keluarnya. Semua harus kembali pada ketaatan konstitusi. Pilihan sistem penyelenggaraan pemilu harus kembali menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam putusannya, MK menilai model keserentakan pemilu yang melibatkan pemilu nasional dan lokal dalam waktu bersamaan atau pemilu 5 kotak suara seperti di pemilu 2019 dan 2024 melahirkan beban yang signifikan, terutama bagi penyelenggara dan pemilih. Lantas, apakah hal ini sesuai dengan kenyataan pada saat penyelenggaraan pemilu dan apa tanggapan KPU terkait putusan ini? Data KPU yang diolah Litbang Kompas juga menyebutkan adanya kecenderungan suara tidak sah atau invalid vote tinggi, terutama saat pelaksanaan pemilu legislatif. Meskipun menurun dari perbandingan 2 pemilu terakhir, yakni 2019 dan 2024, angkanya tetap relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suara tidak sah di pemilihan presiden. Pada pemilu 2019 misalnya, jumlah suara tidak sah pemilu legislatif mencapai 17,5 juta suara atau sekitar 11,2% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya di pemilu. Sementara suara tidak sah pada pemilihan presiden 2019 tercatat 3,7 juta suara atau 2,38% dari seluruh jumlah pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara. Pola yang sama juga terekam di pemilu 2024. Jumlah suara tidak sah masih tinggi, yakni 15,8 juta suara atau setara 9,47% dari seluruh jumlah pemilih yang mencoblos. Angka ini juga tinggi dibandingkan jumlah suara tidak sah di pemilihan presiden 2024 yang mencapai 4,1 juta suara atau sekitar 2,48%. Terkait hal ini, Ketua KPU Muhammad Afifuddin dalam keterangannya Senin malam di Jakarta menyebut mengapresiasi keputusan MK tersebut. Afifuddin menilai dengan pemisahan pemilu nasional dan lokal, beban kerja penyelenggara akan lebih ringan. Ya, tentu kita masih menunggu proses bagaimana menurunkan putusan MK ke undang-undang. Tapi dari sisi kami di penyelenggara memang jarak yang terlalu berhimpit itu membuat kelelahan yang juga luar biasa. Jadi kalau ada jarak antara pemilu dan pilkada lebih dari yang kemarin itu secara tugas ke KPU-an akan lebih meringankan. Tetapi domain dari tindak lanjut ini tentu di pemerintah dan presiden dan DPR yang nanti akan pasti menurunkan lebih detail. KPU pasti dalam posisi dari sisi KPU-nya kita ingin perubahan perbaikan tata kelola pemilu ini semakin baik dan semakin meringankan beban teman-teman KPU dan juga semakin efisien dari sisi pembiayaan dan lain-lain. Putusan MK ini dinilai butuh kajian mendalam, namun jangan sampai pro dan kontra ini ujung-ujungnya hanya soal berebut kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan DPR. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya?